Tak berani melawan hukum agama, nekat melawan hukum gravitasi. Alhamdulillah, jumlah muslim di dunia dan termasuk juga di Indonesia semakin meningkat dari hari ke hari. Hal ini menyebabkan jumlah masjid maupun kapasitasnya makin bertambah dari hari ke hari. Terutama pada saat waktu sholat wajib, sholat berjamaah, dan juga terutama pada sholat duhur maupun ketika sholat Jumat. Kapasitas masjid yang terbatas membuat jamaah sholat membludak hingga sampai ke jalan-jalan. Bahkan juga ada yang nekat sholat hingga di tempat-tempat di tangga masjid maupun di halaman masjid dan lain sebagainya. Bahkan ada fenomena yang lucu ya, sampai tempat masuk ke arah masjid atau di tangga masjid dengan kemiringan tertentu dijadikan juga menjadi tempat sholat. Seperti yang berikut ini. Lantas bagaimana dengan yang seperti ini? Apakah sah sholatnya? Sholat berjamaah memang pahalanya berkali lipat lebih daripada jika sholat sendirian. Dikatakan pada suatu hadis, yaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa pahala sholat berjamaah hingga 27 derajat kali lebih tinggi atau lebih banyak pahalanya jika dibandingkan dengan jika sholat sendirian. Namun perlu diperhatikan juga syarat sah sholatnya juga. Jangan sampai tujuan untuk mendapatkan pahala berkali lipat dari sholat berjamaah mengabaikan atau justru melalaikan syarat sah sholatnya. Padahal hanya diperlukan 2 orang saja untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah, yaitu ada imam dan ada makmumnya. Dengan jarak antara imam dan makmum atau antara makmum dengan baris makmum yang terakhir tidak boleh lebih dari 300 hasta. Dan juga tidak ada dinding yang memisahkan antara imam dan makmum, kecuali bagi makmum perempuan dengan syarat ada seorang atau lebih dari mereka yang dapat melihat semua gerakan imam. Ada sekitar 7 syarat sah dalam sholat berjamaah, yaitu posisi makmum tidak boleh lebih maju daripada imam. Makmum harus mengetahui gerakan imam, tidak boleh ada penghalang antara imam dan makmum. Kemudian makmum harus berniat menjadi makmum. Kemudian bentuk sholat imam dan makmum harus sama, dan makmum harus mengikuti imam dalam melakukan ataupun meninggalkan sunnah. Lalu gerakan makmum tidak boleh mendahului ataupun tertinggal dari gerakan imam. Syarat melaksanakan sholat jamaah itu mudah, hanya perlu 2 orang saja. Jadi mengapa harus selalu berdesak-desakan? Sebaiknya lakukan saja sholat berjamaah di tempat lain. Jika di suatu tempat atau di suatu masjid itu sudah penuh dan tidak tersedia lagi tempatnya secara memadai. Tak perlu memaksakan diri. Sedangkan untuk sholat Jumat memang sedikit berbeda persyaratannya, yaitu ada yang mengatakan minimal 40 orang, harus 40 orang, jadi diperkirakan 50 orang untuk mengantisipasi kekurangan orangnya. Tetapi ada juga ulama lain yang menyatakan minimal 12 orang, bahkan juga ada yang menyatakan minimal 4 orang. Kemudian syarat penting lainnya adalah sholat Jumat harus dilakukan di waktu zuhur. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Bukhari yang menyatakan bahwa hadis riwayat Anas bin Malik, Nabi bersabda bahwa menunaikan sholat Jumat ketika matahari condong ke arah barat. Dalam hal ini adalah waktu duhur. Juga ada syarat lain, yaitu berupa 2 khutbah yang dilakukan dengan jeda duduk. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Muslim yang menyatakan bahwa
riwayat Jabir bin Samurah bahwa Rasulullah pernah berkhutbah dengan posisi berdiri. Setelah duduk, beliau lantas berdiri lagi untuk menyampaikan khutbah yang kedua. Dalam suatu area kawasan atau wilayah, maka sholat Jumat juga diwajibkan hanya berlangsung di satu tempat. Ada pengecualian tertentu, yaitu ketika tempatnya sudah tidak memadai lagi, maka itu bisa dilaksanakan di dua tempat. Dengan demikian, maka pelaksanaan sholat secara berjamaah di tempat-tempat yang kurang memadai bisa dihindari seperti yang berikut ini.